Perkenalkan, nama saya Aslia Tela dengan NIM 2020 55 2020 89. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait analisa dan pemodelan spasial. Materi pertama yang ingin saya bahas yaitu pemodelan analitis. Pemodelan analitis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan metode matematis atau statistis guna memahami, menggali wawasan, dan memprediksi fenomena di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana variabel yang berbeda saling berinteraksi dan bagaimana mereka mempengaruhi hasil akhir dari sistem atau proses tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pemodelan analitis, yang pertama adalah regresi, yang kedua pengkelompokan, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat time series analisis. Aplikasi pemodelan analisis dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama adalah bisnis dan pemasaran, digunakan untuk menganalisis pelanggan, analisis pasar, peramalan penjualan, dan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua adalah bidang kesehatan, digunakan untuk penelitian medis, prediksi penyakit, dan manajemen data pasien. Selanjutnya adalah bidang sains dan teknologi, digunakan dalam ilmu pengetahuan alam, ilmu komputer, dan pengolahan sinyal. Yang terakhir adalah bidang sosial dan ekonomi, digunakan dalam analisis data ekonomi, pemodelan perilaku konsumen, dan penelitian sosial. Yang kedua adalah pemodelan fisik dan lingkungan. Proses pemodelan fisik dan lingkungan adalah suatu pendekatan untuk memahami, merencanakan, dan mengelola sistem fisik dan lingkungan di dunia nyata dengan menggunakan metode matematis, simulasi komputer, atau model fisik. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, analisis data, pembuatan data, pengujian, validasi, dan interpretasi hasil model. Pemodelan fisik dan lingkungan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti rekayasa sipil, geologi, meteorologi, hidrologi, lingkungan, dan pembangunan kota. Contoh pemodelan fisik dan lingkungan adalah yang pertama pemodelan perhitungan gas buang atau emisi, yang kedua ada pemodelan kebakaran hutan, dan yang ketiga adalah penurunan variabel penentuan daerah aliran sungai menggunakan data digital evaluation model. Adapun tahap-tahap dalam proses pemodelan fisik dan lingkungan. Tahap yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data diperlukan untuk memahami sistem yang akan dimodelkan. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei lapangan, pengukuran, sensor, atau data sekunder yang sudah ada. Yang kedua adalah tahap analisis dan data. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis untuk memahami pola, tren, dan hubungan antara variabel yang relevan dalam sistem yang akan dimodelkan. Analisis data ini dapat melibatkan teknik statistik, visualisasi data, atau metode analisis lainnya. Yang ketiga adalah tahap pembuatan model. Model ini dapat berbentuk model matematis, model simulasi komputer, atau model fisik yang dibangun di laboratorium atau dalam skala kecil. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah pengujian dan validasi. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil model dengan data pengukuran yang ada atau dengan menggunakan teknik verifikasi dan validasi model. Yang kelima adalah tahap interpretasi hasil model. Hasil model ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, atau manajemen sistem yang relevan. Yang terakhir adalah tahap penggunaan dan evaluasi model. Hasil model ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, atau manajemen sistem yang relevan. Masuk pada materi yang ketiga adalah pemodelan lingkungan dan manusia. Proses pemodelan lingkungan dan manusia melibatkan integrasi
antara komponen fisik lingkungan dengan interaksi manusia dalam sistem lingkungan. Dalam pemodelan lingkungan dan manusia, aspek-aspek lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku manusia diintegrasikan dalam suatu model yang dapat digunakan untuk memahami dan merencanakan integrasi kompleks antara manusia dan lingkungan. Terdapat dua model utama dalam pemodelan perilaku manusia, yaitu model pertama adalah interaksi spasial, yaitu model yang digunakan untuk memahami dan memprediksi lokasi suatu aktivitas dan pergerakan material, orang maupun objek. Yang kedua adalah model gravitasi, yaitu model yang digunakan untuk peluruhan jarak yang bersumber dari hukum gravitasi Newton untuk menghitung interaksi relatif antara dua tujuan atau kota yang berbeda. Yang terakhir adalah pemodelan pengambilan keputusan. Proses pemodelan pengambilan keputusan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengambil keputusan yang optimal dalam suatu situasi atau masalah yang kompleks. Pemodelan pengambilan keputusan melibatkan penggunaan metode, teknik, dan alat analisis untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, memperkirakan konsekuensi dari pilihan yang ada, dan memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun keuntungan dalam pemodelan pengambilan keputusan, yang pertama yaitu memungkinkan pengambilan keputusan untuk melakukan analisa dan mengkorelasikan kegiatan operasional organisasi mereka secara spasial. Yang kedua, menanamkan pola pikir kepada para pengambil keputusan bahwa spasial dan geospasial adalah faktor yang penting khususnya. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan untuk memperoleh bentuk alternatif dari sebuah data. Yang keempat, membantu pengambil keputusan untuk mencari alternatif sumber data. Dan terakhir adalah membantu mengambil keputusan untuk menggunakan geoscience seperti remote sensing menjadi sebuah inovasi dalam pengumpulan dan pemrosesan data dalam bisnis. Itulah tadi paparan materi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.